Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Dalam video explainer ini, kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Acil Ridwan, Muhammad Fahmi Iskandar, Najwa Nur Hafsah, Rizky Fauzi Amelia, dan Winarti. Pembahasan yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu itu dimaksudkan bahwa nilai-nilai dari sila-sila Pancasila harus menjadi basis atau fondasi yang mendasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kemajuan iptek tidak terlepas dari akar nilai dan norma sosial budaya bangsa Indonesia. Dewasa ini, kemajuan iptek sangat pesat, sehingga era industri kontemporer sudah pada tingkat peradaban industri teknologi digital 4.0. Nah, kehidupan manusia masa kini menjadi sebuah era disrupsi yang luar biasa, yaitu sebuah perubahan cara beraktivitas manusia dari dunia nyata ke dunia maya atau cybernet. Apalagi pengembangan ilmu pengetahuan tidak didasari oleh nilai-nilai Pancasila, maka diduga akan terjadi penyimpangan dalam segala aspek kehidupan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam halnya aktivitas keilmuan. Oleh karena itu, dijadikannya Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tentunya sangat penting dan bernilai positif, karena kemajuan dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang tidak didasari nilai akan mengakibatkan bahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di dalam buku pendidikan Pancasila dari Kemendikti, dikemukakan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Kemudian, keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam penjelasannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Kemudian pengertian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek itu terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan menyertai agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Dan yang terakhir, pengertian keempat,
yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi, ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi yang paling mendasar dari nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai pedoman bagi para ilmuwan dan teknokrat dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dapat bertanggung jawab bagi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan harus berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, sebab jika tidak didasari nilai-nilai akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan iptek juga jika tidak diimbangi dengan fundamental bangsa justru akan menyumbangkan pengaruh negatif daripada positifnya. Penyalahgunaan iptek juga akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita memerlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya yaitu dengan adanya Pancasila. Contohnya, yang pertama, bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima menimbulkan korban yang sangat mengerikan. Hal ini terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi persenjataan yang tidak didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Dalam buku yang ditulis oleh tim dosen pendidikan Pancasila pada tahun 2019, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa depan, sehingga diperlukannya tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti musyawarah, gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai perkembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, kerusakan yang timbul oleh iptek baik karena alasan percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang dan teknologi canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang akan menerima akibatnya, yaitu rawan terkena bencana. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Keempat, sila persatuan Indonesia yang memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa dengan adanya kemajuan iptek seharusnya semakin menyatukan kesatuan bangsa di berbagai daerah, bahkan dengan masyarakat internasional. Kesimpulan, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil.
Terima kasih telah menyaksikan video explainer ini. Kami kelompok 7 mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.